Halo rekan-rekan guru peduli semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Peduli. Kali ini saya akan membahas tentang FRTU dari tanggal 1 Juni sampai 24 Juni yang kami ambil dari SKD Sekolah Kedinasan tahun 2021 kemarin, yang kita fokuskan pada kemampuan numerik khususnya pada soal cerita. Video ini kami buat khusus untuk rekan-rekan yang sedang mempersiapkan diri menghadapi tes SKD CPNS 2021, dan bahan ini atau video ini bisa dijadikan bahan pembelajaran. Kepada rekan-rekan, saya akan mengucapkan terima kasih yang sudah subscribe, like, dan share channel ini kepada rekan-rekan yang lain, dan kepada yang belum, saya mohon untuk bisa subscribe dan like dan share juga kepada rekan atau teman sejawat yang lainnya. Baik rekan-rekan, dalam video ini saya akan membahas beberapa model soal cerita yang kemarin muncul di TIU Sekolah Kedinasan 2021 kemarin ya. Dalam video ini ada beberapa soal tentang usia ya, perbandingan usia ya, atau menghitung usia seseorang jika dibandingkan dengan yang lain. Kemudian waktu dan pekerjaan, ada juga berpapasan, ada juga jarak, waktu, dan kecepatan, tapi dengan tantangan tersendiri ya. Kalau jarak, waktu, dan kecepatan, ada soal-soal yang mudah, tapi ada soal-soal yang menantang yang perlu kita pelajari lebih banyak sehingga kita bisa cepat ketika mendapatkan soal seperti itu. Dan ada juga tentang soal-soal tentang tangki atau tangki air ya, dan soal cerita yang lain. Baik rekan-rekan, mari kita langsung masuk ke soal yang pertama ya. Oke. Soal yang pertama ini tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Seorang pebalap sepeda mengayuh sepedanya sejauh 750 meter dalam waktu 2 menit 30 detik. Berapakah kecepatan pembalap tersebut dalam kilometer per jam? Sebetulnya ini soal mudah ya, tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Sesuai rumusnya masih tetap jarak sama dengan kecepatan kali waktu, atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, atau waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Akan tetapi ada tantangan tersendiri ketika jaraknya itu satuannya masih dalam meter dan waktunya masih dalam menit atau detik. Karena kalau yang biasa itu adalah satuannya kilometer per jam. Nah, dengan pertanyaan ini kita ditantang ya untuk menghitung kecepatannya ya, dan mengubah kecepatan tersebut. Oke. Mari kita lihat ya pembahasannya. Yang pertama ya, yang harus kita ketahui jaraknya adalah 750 meter. Oke. Kemudian berikutnya ya, waktu tempuhnya adalah 2 menit 30 detik. Oke. Waktu tempuhnya adalah 2 menit 30 detik. Atau kalau kita detikkan menjadi 150. Artinya 2 menit itu berapa? 60 detik ditambah 30 sama dengan maksudnya 60 detik kali 2 120 ditambah 30 sama dengan 150. Nah, kalau sudah begini kita ketemu ya meter per detik. Sekarang kita hitung dulu ya. Berapa? Kecepatannya adalah 750 jaraknya, oke. Waktunya 150 meter per detik. Ya, sama dengan kecepatannya adalah 5 meter per detik ya. Setelah kita hitung 750 itu jaraknya ya, meter, kemudian 150 itu adalah kecepatannya ya. Maksud saya waktu tempuhnya ya.
Jadi ini jarak dibagi waktu sama dengan kecepatan 5 meter per detik. Nah, sementara yang ditanyakan adalah kecepatan dalam kilometer per jam. Maka kita tinggal merubah meter per detik menjadi kilometer per jam. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengalikan 18 per 5 ya. Jadi 5 kali 18 per 5 sama dengan berapa? 5, ini 5 dibagi 5, 1 ya, berarti 1 kali 18. Jadi sama dengan kecepatannya 18 km per jam. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah Bravo. Oke, jelas ya rekan-rekan? Baik, berikutnya soal nomor 2. Soal nomor 2, Ardi adalah seorang atlet lari nasional. Ia mampu berlari dengan kecepatan 20 km per jam. Berapa menit yang dibutuhkan oleh Ardi dengan kecepatan tersebut untuk menempuh jarak 400 meter? Mari kita lihat ya. Yang diketahui di sini adalah kecepatannya 20 km per jam. Kemudian ya, yang ditanyakan adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Ardi kalau dia hanya berlari dengan jarak 400 meter. Karena ini meter satuannya, maka kita harus mengubah satuan kecepatan tadi ke meter per detik ya. Jadi 20, ingat kalau mau mengubah meter per detik ke kilometer per jam itu dikalikan 18 per 5. Kalau mau mengubah kilometer per jam ke meter per detik itu dikalikan 5 per 18. Ini kan kilometer per jam ya, 20 km per jam. Diubah menjadi meter per detik. Jadi kita kalikan berapa? 5 per 18 ya. Jadi 20 kali 5 per 18 sama dengan 100 per 18 sama dengan 50 per 9 meter per detik. Jadi 20 km per jam itu sama juga dengan 50 per 9 meter per detik. Oke. Sekarang setelah itu kita jaraknya berapa? 400 ya. Jaraknya adalah 400 km. Maka 400 ini dibagi dengan 50 per 9 meter per detik. Ingat ya, di dalam pecahan kalau kalau dibagi itu berarti dikalikan dengan mengubah susunan pembilang dan penyebutnya ini dari 50 per 9 meter per detik menjadi 9 per 60. Jadi 400 kali 9 atau kita coret dulu ya. Ini ada 01, kita coret ya, nolnya tinggal 1. Berarti ini 40 ya, ini 5. 40 bagi 5 berapa? 8. 8 kali 9 berapa? 72. Ini berarti 72 menit. Ya, 72 menit itu sama dengan berapa? Sama dengan 1 menit 12 detik. Ya, jadi waktu yang dibutuhkan oleh Ardi untuk menempuh jarak 400 meter adalah 1 menit 12 detik. 1 menit 12 detik itu sama dengan berapa? 1/5 menit. Artinya jawaban yang tepat adalah delta. Baik, mari kita masuk ke soal berikutnya. Nomor 3. Rudi berlari mengelilingi lapangan sepak bola yang berbentuk persegi dengan panjang masing-masing sisi 35 meter. Jika Rudi berlari dengan kecepatan 9 km per jam, berapa lama waktu yang dibutuhkan Rudi untuk mengelilingi lapangan tersebut? Ya, jadi sekarang yang kita ketahui dulu cari
Yang diketahui adalah kecepatan lari Rudi adalah 9 km per jam. Kemudian jaraknya berapa? 35 meter kali 4. Karena ini ada sisi persegi ya, jadi 4. Jadi jaraknya adalah 35 kali 4 sama dengan sama dengan 140 ya. Sementara ini tadi kecepatannya 9 km per jam ya. Kita ubah menjadi meter per detik, maka kita kalikan 5 per 18. Artinya 9 kali 5 per 18 ya, meter per detik sama dengan 5 per 2 meter per detik. Nah, sekarang jaraknya berapa? 140. Berarti 140 dibagi 5 per 2. Atau sama juga dengan 140 kali 2 per 5 sama dengan 56 detik. Jadi, jawaban yang tepat adalah delta di sini ya. Oke. Soal berikutnya. Nomor 4. Sebuah truk menempuh jarak 550 meter dalam 1 menit. Sedangkan sebuah bus menempuh jarak 33 km dalam 45 menit. Perbandingan kecepatan mereka adalah, oke, mari kita urai dulu ya. 550 meter dalam 1 menit, itu yang pertama adalah meter per menit. Ini yang kedua adalah kilometer per menit ya. Oke, ya kita lihat sekarang. 550 ya, oke. 550 meter per menit. Per menit itu berapa? 60 detik. Jadi 550 meter per 60 detik. Kita ubah menitnya ke detik ya. Kita kalikan dengan 18 per 5 supaya menjadi apa? Kilometer per jam ya. Supaya menjadi kilometer per jam, kita kalikan 18 per 5. Nah, ini tadi 33 km per 45 menit. Kali berapa? 45 menit itu dari 1 jam ya. Karena kan kita mau melihat satuannya kilometer per jam. Oke, jadi mari kita hitung ya. Kita hitung 00 kita coret, oke ya. 0-nya kita coret di sini. Ini ada 6, ada 18. 18 bagi 6 itu sama dengan 3 ya. Berarti ini 1, ini 3 ya. Ini tadi tinggal berapa? 55 dibagi 5 berarti berapa? 11 ya. 11 kali 3 sama dengan 33. Oke. Ya. Kemudian yang ini sama 33. Ya. Coba kita lihat. 60 45 ini kita bisa bagi 3 ya. Dibagi 3, sorry maksud saya ini bagi 15 sama dengan 3. Ini bagi 15 sama dengan 4. Oke. Ya. Ini ya, hasilnya kalau dikalikan sama dengan 44 ya. Kemudian kita kecilkan 33 banding 44. Itu bisa dikecilkan menjadi sama-sama dibagi 11. 33 dibagi 11 sama dengan 3. 44 dibagi 11 sama dengan 4. Jadi jawaban yang benar adalah 3 banding 4. Gitu ya. Oke, ya. 3 banding 4 itu ada di alfa. Oke, soal nomor 5. Pipa A akan mengisi sebuah tangki dalam waktu 5 jam. Pipa B dalam waktu 10 jam. Dan pipa C bisa mengisi tangki tersebut dalam waktu 30 jam. Jika ketiga pipa tersebut terbuka bersama-sama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki tersebut? Ini sebetulnya cara mengerjakan soal ini sama ya dengan soal-soal tentang waktu dan pekerjaan yang sudah kita pelajarin di video sebelumnya. Dan nanti ada beberapa soal tentang
waktu dan pekerjaan itu juga di video ini. Mari kita lihat. Oke, kalau pipa A bisa mengisi sebuah tangki dalam waktu 5 jam, berarti setiap 1 jamnya itu dia mengisi 1/5 tangki ya. Ya, jadi A itu mengisi 1/5 tangki dan B setiap 1 jamnya mengisi 1/10. Oke, 1/10 berapa? Tangki. Dan C 1/30 tangki. Nah, kalau mereka dibuka bareng-bareng tinggal kita tambah ya. Kita tambahkan berarti setiap 1 jamnya itu dia bisa mengisi 1/3 tangki. Jadi kalau pipa A atau kran A dibuka, B dibuka, dan C dibuka secara bersamaan, ya, setiap jamnya itu mengisi 1/3 volume tangki. Nah, kalau untuk mengisi tangki dengan penuh berarti tinggal 3 dibagi 1 sama dengan berapa? 3 jam. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke. Soal nomor 6. Ada 2 buah pipa yang digunakan untuk mengisi sebuah tangki ya. Salah satu pipa tersebut dapat mengisi tangki 3 kali lebih cepat dari pipa yang satunya. Dan jika kedua pipa tersebut secara bersamaan dibuka, maka dapat mengisi tangki dengan penuh dalam waktu 36 menit. Berapa lama pipa yang lambat atau yang pelan membutuhkan waktu untuk mengisi tangki tersebut? Jadi, oke, kita lihat pembahasannya ya. Jadi begini, tadi yang lambat misalnya kita umpamakan adalah X ya. Ya, pipa yang lambat itu bisa mengisi tangki dalam X menit. Kemudian pipa yang cepat itu bisa mengisi tangki dalam berarti 3 kali ya, X/3 menit ya. Pipa yang cepat berarti X/3 menit. Atau 3 kali X ya. Oke, kan dia 3 kali ya, berarti 3 kali X. Sehingga kita lihat di sini tadi 1/X ya. Ini tadi kan setiap 1 menitnya itu dia dapat X bagian ya. Jadi 1/X ditambah 3/X sama dengan 1/36. Oke, ini kebetulan penyebutnya sama ya, sudah sama. Jadi tinggal menambahkan pembilangannya saja. 1 tambah 3 sama dengan 4 ya. Jadi 4X sama dengan 1/36. 4X sama dengan 1/36, tinggal mengalihkan silang ya. Berarti X sama dengan 4 kali 36. Oke, sama dengan X sama dengan 144. Jadi jawaban yang tepat adalah delta ya. Oke. Ya. Sekarang soal nomor 7. Ya, ada 45 orang yang dapat menyelesaikan pekerjaan atau menyelesaikan suatu proyek pekerjaan dalam 16 hari. 6 hari setelah mereka bekerja, ya, ditambah lagi 30 pria untuk bergabung dengan mereka. Berapa hari yang akan mereka ambil untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa? Oke, gini ya. Jadi, untuk menyelesaikan sebuah proyek, 45 orang ini membutuhkan waktu 16 hari. Berarti, ya, 1 harinya itu 45 kali, ya, 1 harinya itu adalah 45 orang kali 16 hari ini dapat menyelesaikan dalam 1 hari. Jadi dalam 1 hari itu 45 kali 16 hari. Kemudian kita cari tahu setiap orangnya. Jadi 1 orang
dalam satu hari kerja itu sama juga dengan 1/45 kali 16. 45 kali 16 adalah 720. Ya, oke. Kemudian ini adalah satu orangnya ya. Sekarang kita cari kalau 45 orang ya kali 6 hari. Ini kan sudah 6 hari kerja ya. Berarti 45 orang dalam 6 hari kerja itu sama juga dengan ini ya, 1/16. 1/16 ini tadi setiap harinya ya. 1/16 kali 6 selama 6 hari ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 6/16 atau sama dengan kalau kita kecilkan menjadi 3/8. Oke. Jadi 45 orang dalam 6 hari kerja itu bisa menyelesaikan 3/8 pekerjaan. Ya. Kalau dalam 6 hari 45 orang itu sudah menyelesaikan 3/8 pekerjaan, berarti berapa sisa pekerjaan yang belum selesai? Berarti 1 dikurang 3/8, 1 pekerjaan dikurang 3/8. Karena ini penyebutnya 8 ya, maka kita anggap 1 itu adalah 8/8 dikurang 3/8 sama dengan 5/8. Sorry, maaf. Jadi pekerjaan yang sisa itu adalah 5/8. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah kalau ditambah dengan 30 orang, berarti ada berapa ini? 75 orang. 75 orang itu untuk menyelesaikan sisa pekerjaan 5/8 pekerjaan itu butuh berapa hari? Kita lihat ya. Jadi 75 orang ya dalam satu hari kerja itu sama dengan 75 per ini tadi pekerjaannya 720 ya. Oke, berarti sama dengan 5/48. Oke. Jadi dalam satu hari kerja 75 orang itu menyelesaikan 5/48 pekerjaan. Itu dalam satu hari kerja ya. Oke. Kalau kita sudah tahu satu harinya atau 5 hari, setiap harinya itu bisa menyelesaikan 5/8 pekerjaan ya. Berarti pekerjaan tersebut dapat dilakukan dalam berapa hari? 48/5. Oke, 48/5. 48/5 itu sama dengan berapa? Maaf, itu bukan satu hari ya. Jadi sisa pekerjaannya kan 5/8 ya. Diselesaikan oleh mereka. Oke, berarti ya. Tadi 5/8. Oke. Dikali dibagi 5/48. Ya. Ini kan sisa pekerjaannya tadi ya. Pekerjaan tersisa 58. Oke. Nah, setiap harinya 75 orang itu dapat menyelesaikan 58 pekerjaan. Jadi tinggal kita bagi sisa tadi 58 dibagi 5/48. Ya. Nah, masih ingat ya operasi pecahan pembagian itu diubah menjadi perkalian dengan membalik penyebut dan pembilangnya. Jadi ini sama dengan 5/8 kali 48 per 5 sama dengan 240 dibagi 40 sama dengan 6. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Johnny dapat menyelesaikan pembangunan sebuah rumah dalam waktu 15 hari. Sementara ayah Johnny membutuhkan waktu 20 hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan adiknya butuh waktu lebih lama, 25 hari, untuk mengerjakan pembangunan sebuah rumah tersebut. Nah, ini kalau masing-masing sendiri-sendiri. Nah, sekarang kalau mereka bertiga itu bekerja sama, berapa waktu yang dibutuhkan? Gampang ya, jadi tinggal 1/15 ditambah 1/20 ditambah 1/25 ya. Sama dengan berapa? 47/300. Ya, ini ya. Oke. Sama dengan 47/300. Oke, jadi mereka dapat menyelesaikan pekerjaan bersama dalam waktu 300 bagi 47 sama dengan 6,4. Jadi jawaban yang tepat adalah Charlie. Oke. Soal berikutnya nomor 9.
Di bawah ini, yang manakah kecepatan kereta api yang paling tinggi? Nah, hati-hati ya. Ini ada 25 meter per detik, ada 1500 meter per menit, ada 90 km per jam, ada 100 km per jam. Sebetulnya kalau untuk menyelesaikan ini, ya, kita harus pakai cara cepat ya. Kita lihat 25 meter per detik kita ubah menjadi kilometer per jam ya. Kita kalikan berapa? Kita kalikan 18 per 5. Hasilnya sama dengan 25 kali 18 per 5 sama dengan 90 km per jam. Berarti C dan A sama. Ya. C dan A sama. Sama-sama 90 km per jam. Tapi ini dalam detik ya. Sekarang kita lihat B. B itu ya 1500 meter per menit. 1 menit itu berapa detik? 60 ya. Nah, 1500 bagi 60 sama dengan 25 meter per detik. Tadi kita sudah tahu kalau 25 meter per detik itu hasilnya sama dengan 90 km per jam. Jadi A, B, dan C ini pada dasarnya kecepatannya sama. Jadi yang paling cepat itu adalah delta, oke? Ya, karena 100 km per jam itu lebih cepat daripada 90 km per jam. Jawaban yang tepat adalah delta. Oke, mari kita masuk ke soal berikutnya. Nomor 10. Jarak kota A dan B adalah 320 km. Rendra berkendara dari kota A dengan kecepatan 30 km per jam, sedangkan Ansori berkendara dari kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Jika mereka berangkat pada jam yang sama, yaitu pukul 8, pada pukul berapa mereka berpapasan? Gampang ya. Oke, ini rumusnya apa kalau berpapasan berangkat waktu yang sama? Total apa? Jarak dibagi dengan total kecepatan. Berarti 320 ya. 320 dibagi 80, 30% sama dengan 4 jam. Dan mereka berangkat pukul berapa? Pukul 8. Berarti 8 ditambah 4 sama dengan 12. Jawaban yang tepat Charlie. Oke. Gampang. Soal berikutnya nomor 11. Sebuah campuran kopi dengan susu dengan rasio 4:3. Jika 5 liter susu ditambahkan, maka rasionya menjadi 4:5. Tentukan banyaknya kopi yang telah dicampurkan. Oke, kita lihat ya. Ini rasio ya, rasio perbandingan. Jadi misalnya banyaknya kopi dan susu dicampur masing-masing itu adalah 4x liter dan 3x liter. 4x liter dan 3x liter. 4 ini apa? 4 ini kopi, 3 ini apa? 3 ini susu ya. Oke. Jadi 4x kan yang ditambah itu adalah susu ya, dan susunya itu 3x, berarti 4x per 3x plus 5 sama dengan berapa? 4/5. Nah, sudah begini tinggal mengalihkan silang saja. Oke. Kita kalikan silang, oke. Ini 4x kali 5 sama dengan 20x ya, ini 3x kali 4 sama dengan 12x. Ya, 5 kali 4, 20. Sudah begini ketahuan ya. 20x dikurang 12x sama dengan 8x ya. 8x sama dengan 20. Berarti x-nya sama dengan 20 bagi 8 sama dengan 2,5. 2,5 liter. Oke ya. X-nya sama dengan 2, liter. Tadi yang ditanyakan adalah tentukan banyaknya kopi yang telah dicampurkan. Nah, kopinya itu berapa? 4 ini ya. Berarti 4 kali 25. Oke. 4 kali 25 sama dengan 10. 10 liter. Jawabannya adalah Charlie. Oke. Soal berikutnya nomor 12. 5 tahun yang lalu usia dua orang bersaudara adalah 26 tahun. Sedangkan sekarang perbandingan yang tua dan muda adalah 3:1. 9 tahun kemudian perbandingan yang tua dan muda adalah, oke kita lihat. Jadi 5 tahun yang lalu jumlah usia dua orang bersaudara adalah 26. Kita kembangkan perbandingannya adalah 3x usianya, 3x dan 1x ya. Oke. X banding Y sama dengan X ini misalnya satu orangnya ya, kemudian Y-nya itu satunya lagi.
Kemudian 3:1, artinya X itu sama dengan 3Y. Ya. X itu siapa? X itu adalah orang yang tua ya. Oke. X sama dengan 3Y. Dan Y itu yang muda ya. Oke. Kemudian 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu berarti X min 5 ditambah Y min 5 sama-sama 5 tahun yang lalu sama dengan 26. Oke, jelas ya. Kalau sudah begini kita tahu. X plus Y, ini kita keluarkan saja. X plus Y sama dengan 26 plus 10. Ya, 26 plus 10, oke. Kemudian 3X 3Y, X tadi kan sama dengan 3Y ya. Ini X sama dengan 3Y, berarti 3Y plus Y sama dengan 36. Y sama dengan berapa? 4Y ya, sama dengan 36. Y-nya sama dengan 9 ya. 36 bagi 4 sama dengan 9. Berarti, dan X-nya sama dengan berapa? Kalau Y-nya sama dengan 9, X-nya kan 3 kali, berarti 27. Nah, sekarang yang ditanyakan 9 tahun kemudian. Berarti perbandingan usaha mereka setelah 9 tahun adalah ditambah 9 tahun masing-masing. Jadi 9 ditambah 9 ditambah 9 dengan 27 ditambah 9 ya. X 27 plus 9 sama dengan 36. Ini usia X 9 tahun yang akan datang. Kemudian ini usia Y 9 tahun yang akan datang 18. 36 banding 18 itu sama dengan 2:1. Jadi kita cari jawabannya 2:1. Oke, jawaban yang tepat adalah bravo ya. Oke, berikutnya soal nomor 13. Suatu amuba membelah 2 kali setiap 20 menit. Jika semula terdapat 50 amuba, banyak amuba setelah 2 jam adalah, jadi setiap 20 menit dia 2 kali lipatnya, kita lihat. Jadi pada 0 menit itu ada 50. Ya, oke. Kemudian setiap 20 ada 2 kali lipat, berarti 20 menit 2 kali lipat menjadi 100. Nah, setelah 20 menit lagi ya, 20 menit lagi kan 40 berapa? 200 ya. Oke. Kemudian 60 menit 400, 80 menit 800 ya. 100 menit sama dengan 1600. Ini kalau 100 menit. Tambah 20 menit lagi berarti menjadi 2 kali lipat 3200. Jawaban yang tepat adalah alfa. Oke ya. Ya. Berikutnya soal nomor 14. Terdapat pakan ayam ya 45 kg yang dapat dihabiskan oleh 120 ekor ayam dalam satu hari. Jadi kalau 45 kg itu dimakan oleh 120 ekor ayam dalam satu hari. Jika ditambahkan ayam sebanyak 160 ekor, berapakah pakan yang harus ditambah dalam 3 hari? Oke, kita lihat ya. 45 kg pakan untuk 120 ayam dalam satu hari. Oke. Kemudian X kilogram pakan untuk 160 ekor dalam satu hari. Ini kita memakai perbandingan terbalik ya. Maka 45 per X, 45 itu apa? 45 kg itu bisa untuk 120. Nah, kalau untuk 160 berapa? Oke, berarti 120X, ya kita kalikan silangan ya, sama dengan 45 kali 160 sama dengan X sama dengan 7.200 ya. Oke. 7.200 dibagi ini maksudnya 7.200 ya. Ini 120, oke, sama dengan 60. Ya, sama dengan 60 kg itu apa? Itu untuk pakan satu hari. Oke. Nah, berikutnya pakan satu hari itu 60 kg. Oke. Kemudian pakan 3 hari berarti 180 kg. Karena ini tadi bilang berapa pakan yang harus ditambah dalam 3 hari. Oke. 180 ya untuk 3 hari. Nah, tambahan pakan itu berarti 180 dikurang 45 kg tadi. Sama dengan 135 kg ya. Jawabnya adalah Charlie.
Oke, mari kita masuk ke soal berikutnya. Soal 15, soal terakhir. Andi dan Bobby dapat menyelesaikan pekerjaan bersama-sama selama 4 hari. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan sendiri, Andi dapat menyelesaikannya selama 12 hari. Tentukan waktu yang dibutuhkan oleh Bobby untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut secara mandiri. Oke, baik ya. Andi dan Bobby setiap harinya seperempat pekerjaan. Karena kalau mereka berdua itu bisa menyelesaikan 4 hari, berarti setiap harinya seperempat pekerjaan. Tapi kalau sendirian, Andi itu seper-12 pekerjaan. Berarti ini seperempat dikurangin seper-12 ya. Nah, sekarang kalau Bobby berarti apa? Seperempat dikurangin seper-12 sama dengan seper-6. Nah, itu ya, setiap harinya seper-6. Jadi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah 6 hari. Jawabannya adalah Eko. Eko, oke. Baik rekan-rekan, itu semua tadi soal-soal cerita ya yang saya bahas dengan cepat. Mohon maaf kalau terlalu cepat. Boleh nanti kita berdiskusi lagi lewat komen-komen atau lewat telepon, boleh kalau menelpon saya. Oke. Kemudian semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like ya, subscribe dan share kepada yang lain. Semoga Anda selalu sukses, diberkati oleh Allah atau Tuhan ya, dan semoga Anda lulus menjadi ASN. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.